Welcome back to our channel Logika Bola, everything about football. Relax, ringan, sederhana. Let's go. Lanjutan pertandingan Liga Champions Asia yang mempertemukan antara Istiqlal versus Al Nassr berakhir dengan skor anti klimaks atau berakhir dengan skor sama, yaitu 1-1, di mana gol yang dicetak oleh Al Nassr lahir dari seorang Garib yang pada akhirnya Garib bisa mencetak gol. Nah, di jalannya pertandingan tadi Luis Castro ternyata memilih memainkan lapis 2 atau 90% pemain dari lini depan sampai lini belakang di kubu Al Nassr sendiri merupakan pemain lapis kedua, dan bahkan seorang Cristiano Ronaldo ternyata tidak dibawa atau diistirahatkan di pertandingan kali ini. Hal tersebut terjadi memang Al Nassr sudah bisa dipastikan lolos setelah menyapu bersih semua kemenangan tanpa kekalahan, atau menyapu bersih semua pertandingan tanpa sekalipun mengalami sebuah kekalahan. Jadi patut jika Al Nassr bermain sederhana dan tampil ala kadarnya atau bermain dengan lapis kedua. Tercatat hanya ada beberapa pemain yang menjadi langganan atau sering mengisi starting line up atau pemain inti dari Al Nassr, yang salah satunya adalah Abdullah Al-Haibari, yang kemudian bisa dibilang Haibari sudah kembali tampil setelah dia kembali dari cedera, dan tentunya merupakan sebuah amunisi tambahan dan juga kabar gembira bagi Al Nassr karena Haibari sudah bisa bermain. Nah, di jalannya laga tadi memang yang mencetak gol penyeimbang setelah Al Nassr ketinggalan terlebih dahulu, yang mencetak gol adalah seorang Garib yang dipasang sebagai gelandang tengah. Kemudian Garib mencetak gol, dan di atas kertas secara formasi Luis Castro memilih formasi 4-2-3-1, di mana Abdullah Al-Haibari menjadi gelandang tengah di posisi aslinya atau gelandang bertahan. Namun selain di atas kertas atau dari permainan yang diadaptasi dan juga diterapkan oleh Al Nassr, sebetulnya ada beberapa rotasi yang dilakukan atau ada beberapa pergerakan yang tidak stagnan bermain dengan formasi 4-2-3-1, akan tetapi sesekali ada sebuah transformasi yang terjadi dari 4-2-3-1 kemudian menjadi 3-4-3 dan bahkan menjadi 3-5-2, di mana Abdullah Al-Haibari menjadi pemain di lapangan tengah dan memang mengatur semuanya dari permainan Al Nassr. Di lini depan kita lihat seorang Garib yang seringkali menciptakan beberapa peluang walaupun tidak cukup banyak. Kemudian di lini tengah ada Abdullah Al-Haibari, yang bahkan Haibari tidak hanya berposisi di tengah tetapi dia secara bergantian karena memang dia merupakan pemain versatile atau pemain serba bisa. Kadang dia bergeser ke kanan menjadi wingback sebelah kanan, kemudian kadang juga mengisi posisi winger kanan. Namun yang dominan memang bermain di tengah. Dia menjadi penghubung antar lini, atau dari lini tengah ke lini depan atau dari lini belakang ke lini depan. Kemudian dia juga mengatur tempo, mengatur ritme, memberikan umpan-umpan panjang, passing, dan juga mengatur jalannya sebuah laga atau jalannya pertandingan. Abdullah Al-Haibari memang satu-satunya pemain inti yang menjadi langganan di starting utama dari Al Nassr yang kemudian diturunkan hari ini di pertandingan kali ini kontra Istiqlal oleh Luis Castro. Yang lainnya secara keseluruhan memang pemain lapis 2. Dan memang secara permainan Al Nassr tidak banyak meng-create change atau tidak terlalu banyak mencetak sebuah peluang. Dan namun secara kedisiplinan dalam proses bertahan maupun menyerang, Al Nassr sebetulnya tidak buruk-buruk amat. Namun yang perlu digarisbawahi memang di babak pertama Al Nassr terlihat cukup keteteran untuk meladeni permainan dari lawan.
Kemudian di babak kedua Al Nassr mengambil alih jalannya laga atau jalannya pertandingan yang kemudian bisa mencetak gol penyeimbang. Luis Castro menarik beberapa pemain dan menggantikan dengan pemain-pemain lain seperti Seko Fofana, kemudian juga memainkan Otavio di menit-menit terakhir, tetapi itu lebih kepada sekedar pergantian biasa atau Luis Castro memang tidak terlalu ngebet atau ngotot untuk mengakhiri laga dengan sebuah kemenangan, melainkan sudah cukup dengan hasil imbang dan memperoleh 1 poin. Nah, itu di jalannya laga tadi. Sebagaimana saya bilang bahwa di pertandingan kali ini memang Garib yang mencetak gol, namun yang perlu diberikan sebuah apresiasi lebih adalah Khaibari yang ternyata pasca cedera dia bermain cukup luar biasa dan bahkan menjadi pengatur tempo, kemudian menjadi pengatur ritme dan bermain dengan sangat tenang di lini tengah Al Nassr. Tentunya menjadi satu tambahan kekuatan bagi Al Nassr ke depan. Ketika Khaibari sudah kembali, maka lini tengah Al Nassr bisa dibilang sudah kembali stabil. Walaupun di pertandingan kali ini gagal meraih kemenangan, namun Al Nassr memang tidak terlalu ngotot atau ngebet untuk meraih kemenangan, melainkan hanya memberikan sebuah penampilan sederhana dan meraih hasil imbang sudah cukup. Dan tentunya perlu diapresiasi karena Al Nassr memang sudah dipastikan lolos. Itu saja, salam sepak bola.